Oke, kita hormatin itu, beradab itu, paling berbudaya tinggi itu, sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Ya jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang jual martabak. Jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong. Gak benar itu. Yang benar ini, ada gak keberanian dia? Jangan-jangan terlambat banget. Ya, oke, saya sudah sampaikan, saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI waktu itu. Saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi nggak tobat-tobat kayaknya. Kita sebagai rakyat Indonesia itu sangat malu, guys. Malu banget. Kenapa kita malu? Karena berarti sistem screening untuk pemilihan kepala negara aja berantakan apabila terbukti ijazahnya itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, Opung Panda belak-belakan soal Pak Jokowi, yang dimana beliau menilai bahwasanya Pak Jokowi harusnya jujur saja. Berani enggak gitu loh. Jangan merasa paling tersakiti dan paling terhina. Ya bagus juga seorang pemimpin itu penyabar, itulah bentuk kepemimpinan gitulah ya. Tapi ada isinya dong, jelaskan dong katanya kan mengenai hal-hal yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Jadi kan berisi, jangan hanya ngomong sabar-sabar tapi tidak pernah menjelaskan bagaimana rakyat akan tahu gitu loh. Nah seperti yang lagi diributkan kan ijazah gitu. Boleh mengatakan sabar, tapi harus menjelaskan dan perlihatkan saja ijazah tersebut gitu. Uji kalau ada yang mau uji. Kalau memang benar, toh rakyat nanti akan tahu kan kebenarannya di mana, dan rakyat juga akan berpihak gitu loh. Kalau tahu kebenarannya itu pada Pak Jokowi, rakyat pasti akan mendukung lagi beliau gitu loh. Jadi nggak ada salahnya dengan kejujuran itu. Nah kali ini Opung Panda benar-benar mengeluarkan isi hatinya ya teman-teman semua. Oke, kita lihat videonya. Bohong itu paling cepat beranak pinak. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Diejek saya sabar, difitnah saya sabar, ini sabar. Oke, kita hormatin itu, beradab itu, paling berbudaya tinggi itu, sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Ya jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang jual martabak. Jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong. Gak benar itu. Yang benar ini, ada gak keberanian dia? Atau hanya berlindung dari penderitaan, dipojokin orang-orang yang paling bermoral tinggi, beradab, dihina-hina. Wah, itu sih drama Korea tuh. Orang yang gak tahu duduk soal terharu. Kasihan juga ya. Wah tega juga ya. Sadis juga. Waduh kasihan. Kejam sekali lagi. Ada desakan dari mahasiswa. Adili Jokowi. Ya, sebenarnya itu koridor yang sangat mulia. Karena muara dari Adili itu peradilan. Institusi tinggi di negara kita. Gitu loh. Tapi kalau merasa ada kesalahan yang ditutup-tutupi, ya terpojok. Ayo adili, silakan. Saya siap kalau diadili. Biar masyarakat rakyat Indonesia tahu saya salah apa tidak. Begitu. Itu negarawan. Bukan kemudian saya selama ini diam gitu ya. Enggak lah. Rakyat Indonesia juga udah cerdas kok. Udah cukup lah sekali terpukau. Ya dikibuli, dibohong-bohongi. Cukup lah itu. Cukup menarik ya pernyataan dari Opung Panda ya. Beliau sempat mengatakan bahwasanya tapi kalau ada pernyataan yang ditutup-tutupi ya gimana gitu ya. Ya benar, karena semua itu memang perlunya adanya kegamblangan, kejujuran. Jadi rakyat itu tahu gitu loh. Beliau juga menekankan gitu ya untuk mengisi kesabaran itu mengenai ijazahnya itu begini. Jelaskan dong mengenai ratusan investor itu begini. Mengenai Gibran yang akhirnya menjadi wapres itu begini. Berani nggak untuk menjelaskan? Wah keren sekali sih pernyataan dari Opung Panda ya. Ya teman-teman semua, setelah Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, tidak lagi mendukung PDIP, banyak juga dari kader PDIP akhirnya yang sadar gitu ya. Nah sebenarnya kesadaran ini muncul karena memang benar-benar paham dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, benar-benar menyadari dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, atau karena Pak Jokowi sudah tidak mendukungnya lagi. Nah ini menjadi pertanyaan juga nih, seperti yang satu ini nih. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa
pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik. Ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden. Baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Karena sebetulnya dengan Tapi tunggu dulu, sadarnya kapan? sadari Setelah berseberangan, Pak Karni. malam ini kita mengingatkan. Setelah berseberangan, Pak Karni. Ini kan soal positioning ini. Ya. Jadi kalau Kang Rudi masih bersama-sama Pak Jokowi, nggak terungkap juga ini. Enggak. Kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya, oke, saya sudah sampaikan, saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI waktu itu. Saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi nggak tobat-tobat kayaknya. Ya bener ya, nggak apa-apa lah tobatnya telat daripada nggak tobat-tobat. Ya bener juga, mungkin kalau memang Pak Jokowi masih mendukungnya bisa jadi nggak kepikiran sampai segitu ya, nggak tobat juga gitu ya. Tapi ya mungkin itulah hikmahnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Sebenarnya sudah banyak ya yang mendelegitimasi klaim bahwa ijazah itu asli. Bahkan dari pihak-pihak yang sebelumnya selama ini melegitimasi ijazah itu asli. Misalnya Pak Kasmujo yang dibanggakan warari bolak-balik skripsi saya akhirnya berhasil. Ternyata tidak mengaku sebagai pembimbing skripsi. Bahkan tidak juga menjadi dosen, hanya asdos. Hanya asdos. Itu tidak pernah diungkap. Pembimbing. Enggak, terakhir pengakuan dia hanya asdos bahkan. Tidak pula dosen pembimbing akademik begitu. Artinya banyak hal yang mengatakan Oke, bahwa kita jangan muter-muter ya Bang, balik dong. masuk Dosen dalam pembimbing kasus. akademik itu. Silakan. sebentar, saya belum Masalah begini. Oke, sebentar, saya belum selesaikan. Anda kan bertanya ke saya Ya, tadi. silakan Ya, singkat baik. saja, singkat. Jadi saya kira ini persoalannya adalah kembali kepada publik, kepada masyarakat. Apakah kepercayaan publik akan percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya membuat lama, panjang, dan melelahkan, tapi hasilnya juga tidak dilegitimasi oleh publik? Kenapa tidak mengambil jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai, sehingga kita tidak perlu berdebat, rakyat tentram, membangun bangsa. Kenapa meniti jalan yang lebih panjang Mas dan Wazi. melelahkan, padahal tahu ujungnya Mas pun Wazi. akan terdelegitimasi jika itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini sudah terbaca sejak awal. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Oke, kan Begitu. nanti Ini sudah saya siap, mesti ini nih, sudah mesti- siap untuk ditunjukkan. Oh siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan Mbak. Ditahan dulu ya, ditahan dulu. Jokowi Kita jeda pembohong terlebih itu dahulu saya pemirsa. bertanggung Apa jawab. kabar Jokowi Indonesia pembohong malam itu akan banyak. kembali untuk Anda sesaat lagi. Judulnya Kasihan Jokowi. Kasihan Bareskrim, kasihan seluruh rakyat yang dibuat gaduh oleh kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi yang pertama dikasihani oleh Ahmad Hozinuddin adalah Jokowi. Kok bisa? Oke. Ahmad Hozinuddin menyatakan kasihan ke Jokowi. Kenapa? Ya bukan hanya Jokowi tapi ya Bareskrim dan juga rakyat. Pertama, penulis merasa kasihan kepada Jokowi karena Jokowi telah mengambil pilihan untuk menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik atas keaslian ijazahnya. Sehingga meminjam otoritas Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik. Namun, tindakan itu tak juga membuat publik yakin ijazahnya asli. Ya, saya kira ini bisa dilihat di berbagai platform media sosial ya. Bagaimana perimbangan yang percaya dengan yang tidak ini, saya kira lebih menonjol yang tidak. Kedua, penulis kasihan kepada Bareskrim telah bekerja keras untuk menguji ijazah konon asli milik Jokowi. Tapi hasil tes ini hanya untuk menghentikan Dumas yang dilaporkan TPUA. Hasil ini tidak bisa meyakinkan publik untuk percaya ijazah Jokowi asli. Hasil ini juga tidak bisa dipakai untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk menguatkan laporan Jokowi. Kenapa? Ini pertanyaan kemarin ya. Oh, ini akan dijadikan dalil nih oleh Polda Metro. Sebab laporan Jokowi di Polda adalah tindakan pro justisia berdasarkan LP, sedangkan proses di Bareskrim hanyalah Dumas. Ketiga, penulis kasihan kepada seluruh rakyat yang dipermainkan Jokowi. Semestinya Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya untuk menghentikan kegaduhan ini. Bukan berdalih tidak ada kewajiban hukum, sehingga membuat perkara ini berlarut-larut.
membuat bangsa ini terbelah dan kehilangan energi besar untuk perkara yang sangat sederhana. Tapi kenapa Jokowi tak mau menunjukkan ijazahnya? Kemungkinannya hanya dua. Pertama, Jokowi memang tak punya ijazah asli. Lalu apa yang mau ditujukan kepada rakyat? Kedua, Jokowi punya ijazah asli tapi ingin mempermainkan rakyat. Kalau kita ingat, katanya kan Obama juga saat menjadi presiden Amerika kan begitu. Dituduh bukan kelahiran Amerika. Akhirnya ditunjukkan akta kelahirannya, nih saya kelahiran Hawaii, Amerika. Selesai. Kita harapkan ada penjelasan lebih detail dari Bareskrim untuk, kan kita tentu sangat apresiasi langkah Bareskrim dengan niatan kemarin menyampaikan agar ini cepat selesai, rakyat tidak lagi gaduh, kita fokus dukung Prabowo membangun negeri ini, kan begitu. Maka agar reda sereda-redanya, tidak ada yang dihina sehina-hinanya, tidak ada yang direndahkan serendah-rendahnya, maka mohon barangkali para aktivis meminta, saya kira media juga sama lah ya, agar ada penjelasan ulang yang jauh lebih detail dari Bareskrim. Kak, tahu gak sih bahwa skripsi yang tertulis tesis itu bukan Pak Jokowi tapi punya temen Jokowi, tapi mereka malah nyerang Pak Jokowi. Lah ini aku baru tahu kemarin pas aku nonton. Makanya ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Jadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis, itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tesis bukan punya Pak Jokowi. Nanti clear untuk Indonesia, rakyat semua clear. Iya. Kan punya Pak Jokowi. Tolong digarisbawahi kalau di sini yang gue bahas itu adalah kasusnya, ya. Bentar, mungkin di sini ada kesalahpahaman dikit ya, harus dilurusin juga gitu. Nah, jadi ceritanya waktu ketika itu Bung Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi kampus UGM, kan di situ kan katanya kan akan banyak bukti yang ditaruh di atas meja gitu, dan ternyata kan tidak ada gitu ya. Nah, di ujung beliau juga akhirnya mendapatkan yang namanya skripsi itu. Nah, tapi lembar pengesahannya kan nggak ada tuh ya. Nah, ketika itu diperlihatkan lagi lah skripsi teman dari Pak Jokowi gitu loh. Nah, pas dibuka-buka ada tuh ternyata di situ bukan skripsi melainkan tesis. Nah, itu yang dipermasalahkan, bukan masalah tesis itu punya Pak Jokowi atau punya temannya Pak Jokowi gitu loh. Untuk khusus kasus ijazah ini, untuk khusus kasus tentang skripsi ini, itu kalian udah lihat sendiri dari UGM sudah mengamini. Kemudian teman-teman beliau juga sudah sempat tampil di media untuk menunjukkan ijazah asli mereka. Memberikan dalil tentang ketidaksahannya satu ijazah berdasarkan data yang didapat dari internet, yang mana yang bersangkutan yang mengupload pertama foto tersebut juga menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan data itu dari Pak Jokowi langsung. Diberitakan di mana-mana kalau Pak Jokowi itu sudah datang ke PMJ membawa ijazah dari SD. Selain itu dia juga bawa skripsinya. Yang melihat itu adalah para penyidik di PMJ, yang mana hingga saat ini belum ada status tersangka. Ini masih dalam penyelidikan oleh kepolisian. Apakah status tersangka akan disandangkan kepada kelima tokoh yang dilaporkan, kan seperti itu. Kita sama-sama nggak tahu loh. Dan apabila ternyata status tersangka itu akhirnya disandangkan, berarti bukti-bukti yang ada itu memenuhi unsur untuk pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka, paham ya? Dan ternyata apabila di persidangan nanti hakim memutuskan untuk tidak perlu dilakukan uji untuk nanoteknologi, ya kalau misalnya kita semua ngerasa itu nggak puas, ya kita tinggal sampaikan melalui sosial media gitu loh. Ketidakpuasan kita kan seperti itu. Tapi yang jelas di sini yang dilaporkan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kelima tokoh ini. Bukan masalah ijazahnya itu asli atau palsu. Ini yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, gitu. Dan gue berharap akan ada klarifikasi yang terang benderang untuk kita semua rakyat Indonesia supaya tidak ada lagi drama-drama ijazah seperti ini. Mata internasional udah ngelihat semua. Kita sebagai rakyat Indonesia itu sangat malu, guys. Malu banget. Kenapa kita malu? Karena berarti sistem screening untuk pemilihan kepala negara aja berantakan apabila terbukti ijazahnya itu palsu. Bisa kalian bayangkan? Dianggap apa negara kita? Negara odong-odong jadinya.